Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita telah sampai pada dars yang ke-9. Insyaallah pada dars yang ke-9 ini kita akan mempelajari tentang wazan tasrif atau rumus-rumus perubahan kata di dalam bahasa Arab. Perlu diketahui bahwa wazan tasrif dalam bahasa Arab ada 35 wazan ya, ada 35 rumus yang mana seluruh fi'il pasti akan mengikuti salah satu dari 35 wazan ini. Saya ulangi, seluruh fi'il pasti akan mengikuti salah satu dari 35 rumus ini, 35 wazan ini. Artinya hanya mengikuti satu wazan saja. Jadi tidak mungkin satu fi'il mengikuti lebih dari satu wazan, ya. Akan tetapi satu fi'il akan mengikuti salah satu dari 35 wazan tasrif ini. Tapi alhamdulillah yang patut disyukuri dari 35 wazan yang umum digunakan di dalam percakapan sehari-hari hanya 22 wazan saja, ya. 22 wazan. Dan 22 wazan ini terbagi menjadi 4 kelompok besar ya. Jadi 22 wazan ini terbagi menjadi 4 kelompok besar. Silakan dibuka diktat ilmu sharaf untuk pemulanya halaman 22. Di situ disajikan semacam flowchart ya atau tabel pembagian tasrif ya. Secara umum tasrif yang umum digunakan ini dibagi menjadi dua. Ada sulasi, ada rubai. Apa itu sulasi dan apa itu rubai? Sulasi adalah kelompok kata, kelompok fiil yang huruf penyusunnya ada 3 huruf. Ya. Sedangkan rubai adalah kelompok fiil yang huruf penyusunnya ada 4 huruf. Ini definisi dari sulasi dan rubai. Contoh sulasi, contohnya misalkan kataba ya. Ka-ta-ba, 3 huruf. Artinya telah menulis. Kemudian alima, artinya telah mengetahui. Ain, lam, dan mim, 3 huruf. Kemudian karuma, artinya telah mulia. Kaf, ro, dan mim ya. Ada 3 huruf. Maka alima, karuma, kataba ini disebut dengan sulasi. Sulasi ya. Tersusun dari 3 huruf. Kemudian contoh rubai adalah dahroja ya. Dahroja artinya telah menggelincirkan. Dahroja. Da, dal, ha, ro, dan jim ya. Ada 4 huruf. Ini contoh sulasi dan rubai. Kemudian baik sulasi maupun rubai itu dibagi lagi menjadi 2. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Mujarrad itu artinya 3 huruf penyusunnya asli ya. Atau 4 huruf penyusunnya asli kalau rubai. Jadi kalau sulasi mujarrad adalah kelompok fiil yang tersusun dari 3 huruf asli. Contoh-contoh yang saya sebutkan barusan. Karuma, alima, dan kataba itu sulasi mujarrad. Artinya memang secara asal menulis itu kataba ya. Kemudian mengetahui itu alima. Dan mulia itu karuma. Ini sulasi mujarrad. Kemudian rubai mujarrad ya, artinya kelompok kata yang tersusun dari 4 huruf asli, bukan huruf tambahan ya. Contohnya tadi dahroja, itu asli semua. Artinya memang telah menggelincirkan, itu bahasa Arabnya dahroja. Semua huruf itu bukan huruf tambahan. Dal, ha, ro, dan jim merupakan huruf aslinya. Itu sulasi mujarrad dan rubai mujarrad. Kemudian sulasi mazid dan rubai mazid. Sulasi mazid
adalah kelompok kata yang tersusun dari 3 huruf asli ditambah huruf tambahan, ya. Ditambah huruf tambahan. Contohnya apa? Contohnya kata alima, ya. Alima adalah sulasi mujarrad, ya. Artinya telah mengetahui. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, dalam hadis, ada beberapa fiil yang mirip dengan alima. Contohnya allama, ya, dan ta'allama. Allama artinya telah mengajarkan, ta'allama artinya belajar. Maka allama dan ta'allama disebut dengan sulasi mazid. Kenapa? Karena kata allama dan ta'allama merupakan kata alima yang ditambahkan huruf tambahan. Pada allama, huruf tambahannya adalah lam, ya. Jadi lamnya tasydid. Sedangkan pada ta'allama, kata tambahannya tak di depannya dan lam, ya. Ini contoh, ya. Sulasi mazid. Contoh yang kedua, karuma. Ya, karuma artinya telah mulia. Ini sulasi mazid, ya, karena tersusun dari 3 huruf asli. Kaf, ro, dan mim. Kemudian kita juga menemukan kata akroma, ya. Akroma. Yang artinya sama. Artinya telah memuliakan, ya. Ini lebih aktif. Kalau karoma itu maknanya telah mulia, kalau akroma memuliakan, ya. Kata kerja aktif, ya, memuliakan. Maka akroma ini adalah sulasi mazid karena ada tambahan huruf alif di depannya. Asalnya karuma, kemudian ditambahkan alif di depannya. Akroma, ya, telah memuliakan. Ini contoh sulasi mazid, ya. Jadi sulasi mujarradnya alima, sulasi mazidnya allama dan ta'allama. Kemudian sulasi mazidnya karuma, sulasi mujarradnya karuma, sulasi mazidnya akroma. Ini contoh sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Kemudian contoh rubai mujarrad dan rubai mazid. Rubai mujarrad tadi kita sudah ambil contoh dahraja, artinya telah menggelincirkan. Kemudian rubai mazid contohnya adalah tadahraja. Jadi di dalam penggunaan sehari-hari selain dahraja digunakan juga tadahraja yang artinya telah menggelincirkan. Ya, maka tadahraja ini disebut dengan rubai mazid karena ada tambahan huruf ta di depannya, ya. Itu contoh rubai mujarrad dan rubai mazid. Kita kembali ke tabel tasrif di halaman 22. Di situ tasrif dibagi menjadi 2, ada sulasi dan ada rubai. Sulasi terbagi menjadi 2, sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Kemudian rubai terbagi menjadi 2, rubai mujarrad dan rubai mazid. Alhamdulillah, kebanyakan kata yang digunakan di dalam percakapan sehari-hari adalah sulasi. Sedangkan rubai itu jarang, ya. Lebih jarang, ya, dibandingkan sulasi. Kebanyakan percakapan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, kelompok fi'il yang digunakan itu secara umum sebagian besarnya adalah sulasi, yakni sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Karena rubai mujarrad dan rubai mazid jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari dan memang sedikit kata yang masuk di dalam kelompok rubai mujarrad dan rubai mazid, maka dalam pelajaran ilmu sharaf untuk pemula ini kita hanya memfokuskan pembahasan pada sulasi mujarrad dan sulasi mazid, ya. Jadi kita fokuskan pada sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Sulasi mujarrad ada 6 bab, ya, ada 6 wazan. Ini sulasi mujarrad, ada 6 wazan. Sedangkan sulasi mazid nanti dibagi lagi menjadi
3. Ada yang huruf tambahannya 1 huruf ya, biharfin. Ada yang huruf tambahannya 2 huruf ya. Ada yang huruf tambahannya 3 huruf ya. Tapi insya Allah nanti kita akan lebih membahas lebih panjang lebar lagi pada pelajaran yang selanjutnya. Tapi untuk pelajaran yang ke-9 ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulan dari pelajaran dari bab 9 ini, wazan tasrif ada 35, tapi dari 35 ya, yang masyhur atau yang umum digunakan itu ada 22 wazan. Dari 22 wazan ini dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada kelompok sulasi, yaitu kelompok fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Ada kelompok rubai, yaitu kelompok fi'il yang tersusun dari 4 huruf. Sulasi dan rubai sama-sama dibagi menjadi 2. Ada sulasi mazid, ada rubai mazid, ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Sulasi mujarrad artinya kelompok fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli tanpa adanya huruf tambahan. Sedangkan sulasi mazid adalah kelompok fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli ditambah baik dengan 1, 2 atau maksimal 3 huruf tambahan. Sedangkan rubai mazid adalah kelompok fi'il yang tersusun dari 4 huruf asli, artinya tanpa huruf tambahan. Sedangkan rubai mazid adalah kelompok fi'il yang tersusun dari 4 huruf asli ditambah huruf tambahan. Ada 2 ya, baik dengan tambahan 1 huruf atau 2 huruf. Ini kalau rubai mazid. Berbeda dengan sulasi mazid yang tambahannya ada 3, bisa 1 huruf, bisa 2 huruf, dan bisa 3 huruf. Ya, baik, saya rasa untuk pelajaran dars yang ke-9, insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.